Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan sedikit menjelaskan tentang daftar pustaka. Sebelum menjelaskan, di sini kita akan memperkenalkan diri. Saya Buyung Iksan. Saya Nopi Rahmawati. Saya Dede Ante Jumarnis. Saya Tatu Afriani. Saya Wunu Ningsih. Dan apa sih itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar sumber yang telah digunakan untuk referensi suatu karya tulis ilmiah. Sumber tersebut seperti buku, jurnal, artikel, maupun berita. Daftar pustaka biasanya diletakkan di bagian paling akhir halaman setelah seluruh karya ilmiah selesai tersusun. Daftar pustaka berbeda dengan catatan kaki. Pasalnya, daftar pustaka disusun untuk memberitahu sumber-sumber yang telah digunakan untuk penelitian. Selain itu, cara penulisan daftar pustaka dan catatan berbeda aturannya meskipun sama-sama untuk menunjukkan sumber. Apa sih itu tujuan penulisan daftar pustaka? Tujuan penulisan daftar pustaka adalah merupakan salah satu bagian yang wajib dicantumkan di dalam karya ilmiah. Pasalnya daftar pustaka ini memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah menghindari plagiarisme, yaitu berarti kita sudah menjelaskan bahwa memang pernyataan yang dituliskan berdasarkan dari sumber tertentu, bukan hasil plagiasi ataupun plagiat ya. Memperkuat tulisan. Dengan adanya daftar pustaka yang jelas, karya ilmiah yang telah tersusun juga akan makin kuat, sebab penulisan argumen bukan hanya berasal dari diri penulis sendiri, tetapi juga dikuatkan dengan pernyataan yang sebelumnya juga sudah disampaikan oleh para ahli. Penghargaan bagi pengarang. Selain menghindari plagiarisme, penulis daftar pustaka juga bertujuan untuk memberikan kredit kasus bagi pengarang buku, artikel, atau yang lainnya. Menuliskan nama sumber ke dalam daftar pustaka sudah cukup memberikan apresiasi terhadap usaha yang telah dilakukan oleh pengarang dalam menyusun karyanya. Membantu pembacanya. Daftar pustaka juga akan membantu pembaca untuk mengetahui dari mana asal suatu pernyataan dibuat. Sehingga apabila pembaca ingin membaca juga mengenai topik yang sama seperti sumber, dapat membaca sumber yang sama. Apa sih itu unsur dasar di dalam daftar pustaka? Unsur dasar di dalam daftar pustaka, penulisan daftar pustaka yang benar adalah dengan memenuhi beberapa unsur yang harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Unsur-unsur tersebut bisa dibilang merupakan dasar cara membuat daftar pustaka. Berikut penjelasannya. Nama pengarang. Nama pengarang dari buku atau sumber-sumber yang lainnya adalah unsur pertama yang harus dituliskan di dalam daftar pustaka. Nama penulis dijadikan sebagai acuan untuk mengurutkan sumber mana dulu yang akan dicantumkan ke dalam daftar pustaka sesuai dengan urutan alfabet. Ketentuan penulisan nama pengarang adalah dengan nama belakang diletakkan di depan lebih dulu, kemudian dilanjutkan nama depan. Dan nama depan yang belakang dipisahkan dengan tanda koma. Selain itu, gelar di akademik juga bisa diperlukan dicantumkan di daftar pustaka. Sementara itu, jika ada suatu buku yang dituliskan oleh 3 penulis, maka ketentuan adalah nama penulis pertama dituliskan dengan format seperti satu penulis, yaitu namanya dibalik. Sedangkan nama kedua ditulis normal tanpa dibalik dan dipisahkan apapun. Ada ketentuan lagi jika jumlah pengarang suatu buku ditulis oleh lebih dari 3 penulis. Ketentuannya adalah nama pengarang pertama ditulis seperti format atau format satu penulis. Selanjutnya ditambahkan dengan singkat DKK dan berarti dan kawan-kawan. Tahun terbit setelah nama pengarang ditulis dan diakhiri tanda titik. Elemen selanjutnya yang ditulis dalam daftar pustaka adalah tahun penerbitan buku. Biasanya suatu buku akan mencantumkan tahun terbitnya, entah itu halaman paling depan atau halaman paling belakang. Ketentuan penulis tahun penerbit suatu buku hanya dengan mencantumkan tahun terbitnya dengan tanda kurung dan diakhiri titik lagi.
Judul buku selanjutnya adalah penulisan judul buku. Ketentuan penulisan judul buku hanya perlu digaris miring saja dengan diakhiri tanda titik. Tempat terbit setelah judul buku ditulis, unsur selanjutnya adalah penulisan tempat penerbitan buku. Umumnya buku juga akan tercantum di mana lokasi terbitnya. Penulisan tempat terbit hanya dengan menambahkan titik 2 setelah nama koma penerbit. Nama penerbit bagian terakhir dari daftar pustaka adalah penulisan nama penerbit yang tercantum di dalam buku. Apa saja kasus-kasus yang umum terjadi dalam penulisan daftar pustaka? Kasus-kasus yang umum terjadi dalam penulisan daftar pustaka: tidak ada nama penulis atau pengarang. Terkadang suatu sumber yang diambil tidak diketahui siapa nama pengarangnya. Ketika ada kasus demikian, maka cara penulis daftar pustaka tanpa penulis langsung dimulai dari judul buku dan disusul tahun terbit. Terus, nama penulis mengandung angka. Ada beberapa penulis, terutama dari orang luar negeri, yang memiliki nama yang mengandung unsur angka di dalamnya. Pengarang buku bukan orang. Terkadang ada pula buku yang ditulis bukan oleh seseorang, melainkan oleh suatu lembaga, organisasi, atau institusi tertentu. Buku edisi: terkadang ada beberapa buku yang sudah diterbitkan ulang di tahun yang berbeda, tetapi isinya tetap sama. Ketika ada kasus seperti itu, maka penulisannya seperti biasa. Disunting oleh editor: ada pula kasus di mana buku yang disunting oleh editor. Ketika hal tersebut ditemui, format penulisannya adalah dengan mencantumkan nama editor. Sumber dari e-book: di era pengembangan zaman ini, kerap ditemui buku-buku yang sudah disediakan dalam bentuk digital. Buku terjemah: di setiap negara biasanya terdapat buku-buku asing yang telah diterjemahkan sesuai dengan negara buku itu dijual. Jika menemui hal seperti itu, maka format penulisannya seperti berikut, yaitu Coulter Philip 2005, 10 dosa pemasaran mematikan. Ada juga cara menulis daftar pustaka dari sumber lain selain buku. Yang pertama, jurnal. Ketika mendapatkan sumber yang berasal dari jurnal, maka urutan penulisannya adalah nama penulis, tahun penerbitan dengan tanda kurung. Jadi judul jurnal ditulis miring. Kolom jurnal ditulis juga miring disusul dengan halaman. Yang kedua, ada koran atau majalah. Jika sumber yang didapatkan berasal dari koran, majalah, atau media massa lainnya, maka format penulisannya adalah dimulai dengan nama ditulis nama belakang dan inisial. Kemudian tanggal publikasi dengan tanda kurung, judul ditulis miring, tempat publikasi, media, dan disusul halaman. Yang ketiga, ada media daring. Jika sumber yang didapat berasal dari media daring, maka format penulisannya adalah nama penulis, tahun penerbitan dalam tanda kurung, judul berita ditulis dengan miring, tanggal akses, dan situs tersebut. Yang keempat, ada sumber audio visual. Tidak jarang pula sumber suatu karya ditulis berasal dari media audio visual seperti musik, film, video, dan lain sebagainya. Susunan penulisan daftar pustaka yang berasal dari media audio visual adalah dimulai dari nama pembuat, judul karya, penerbit, dan disusul tahun penerbitannya tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.